Dan 2 menit menuju pembukaan perdagangan pagi hari ini, saya masih akan berbincang bersama dengan Mas Dastin Dana Pramita selaku Equity Analis PT Philips Sekuritas Indonesia. Membahas saham pilihan tadi ada EMTK, PMMP, dan juga MTDL. Kita sudah bahas untuk EMTK, kita ke PMMP. Apa yang menarik dari emiten ini, Mas Dastin? Ya, mungkin untuk PMMP ini murni teknikal ya, Bu Prisa. Jadi dari pergerakan beberapa minggu terakhir memang menunjukkan adanya satu pergerakan yang sudah bergerak di atas dynamic resisten dia ya sebelumnya, yaitu exponential moving average 90 hari. Jadi saya rasa mungkin jangka menengah, kalaupun memang PMMP ini memiliki historical pergerakan di atas rentang EMA 90 tadi. Jadi adanya penembusan kembali di atas EMA 90 saya rasa menjadi satu signal positif ya, apalagi memang di perdagangan terakhir PMMP sedang bergerak mendekati area dynamic support lebih kecil lagi atau lebih pendek lagi, exponential moving average 24. Jadi saya rasa mungkin PMMP layak untuk ditunggu di kisaran area 474 atau mendekati kisaran Fibonacci retracement 0,6. Ditambah lagi memang stokastik sudah mendekati area oversold, jadi saya rasa signal tersebut akan kembali mendukung adanya pergerakan PMMP. Oke, beli di kisaran 474 dan jual di 535. Target berikutnya kalau misalnya mampu break di 535? Ya, tentunya level resisten dia ya di kisaran 560 ya. Kita melihat di sini ada level resisten yang sebelumnya diuji, namun pergerakan harga selanjutnya memang tidak bisa melanjutkan pergerakan yang lebih tinggi dari resistennya. Oke, itu dia rekomendasi untuk PMMP. Berusaha untuk menguji 560 tapi belum tercapai. Jual dulu di 535, tapi kalau mulai menguji 560 mungkin bisa dikasih kesempatan ya. Baik, ya, Mas Dastin. MTDL, support 3540, resisten terdekat 3770 juga trading buy. Ya, dari MTDL, dari teknikal juga sangat menarik ya, apalagi pergerakan di jangka menengah hingga panjangnya juga masih menunjukkan adanya peningkatan atau bullish channel masih berpotensi untuk berlanjut. Ditambah lagi dari pattern dari candlestick-nya terakhir memang menunjukkan adanya satu pola bullish ya, dan ditambah lagi juga stokastik sudah golden cross di area oversold. Jadi saya rasa secara teknikal MTDL sangat menarik untuk ditunggu atau bisa dijadikan pilihan trading. Oke, ditunggu. Tapi hari ini di pembukaan perdagangan sudah naik sekitar 0,56% ke 36. Apakah tetap harus menunggu di kisaran support Anda atau level buy 3540 atau boleh mulai cicil di 36? Mungkin kalau untuk penutupannya, kalau memang MTDL sudah bergerak di atas ya dari target entry levelnya, mungkin bisa dijadikan juga keputusan untuk cicil beli di area tersebut. Namun kalau saya rasa mungkin area yang sudah disebutkan tadi masih berpotensi dan layak untuk ditunggu ya. Jadi sesuaikan dengan strategi dan juga memang ekspektasi dari trader masing-masing. Oke, jadi ada MTDL, PMMP, kemudian juga EMTK, 3 saham yang Anda rekomendasikan untuk jangka pendek gitu ya? Iya, betul Bu Prisa. Kenapa hanya trading saja? Apakah memang kesempatannya lebih menarik untuk jangka pendek saat ini, Mas Dastin? Iya, mungkin beberapa emiten juga dari teknikal cukup memberikan satu signal yang baik ya. Seperti mungkin sebelumnya kita sempat rekomendasikan SMGR yang saat ini juga sedang bergerak di dalam rentang bullish yang kami rasa juga masih akan terus berlanjut dari jangka menengah. Tapi untuk pilihan-pilihan emiten pagi hari ini mungkin layak untuk diperhatikan dalam jangka pendek karena adanya satu potensial upside ya, atau satu potensial reversal yang mungkin bisa dimanfaatkan, yang saya rasa juga mungkin akan terjadi dalam jangka pendek. Oke, kita beralih ke calon emiten. Ada Mitratel, ini adalah yang ditunggu-tunggu juga, yang viral begitu ya di pasar saat ini. Harga penawaran benar ya 800-an, kemudian sudah mulai ditawarkan tanggal 16 ini. Peluangnya seperti apa? Anda merekomendasikan tidak untuk Mitratel? Mungkin untuk rekomendasi saya rasa Mitratel bisa jadi satu pilihan juga ya, kalaupun investor ataupun trader ingin ikut ke dalam IPO tersebut. Jadi dasarnya adalah
kami rasa sektor infrastruktur telekomunikasi masih memiliki peluang untuk tumbuh, ditambah lagi memang upaya dari pemerintah yang kembali merencanakan untuk mengembangkan teknologi 5G. Saya rasa kebutuhan akan infrastruktur dan dalam hal ini memang BTS ya atau tower-tower telekomunikasi akan sangat dibutuhkan lagi ke depannya. Oke, tadinya kan rentang harga di 775 hingga 975 diambil di 800. Sebenarnya menarik tidak untuk ikutan di menjelang IPO-nya atau tunggu setelah IPO saja? Saya rasa untuk nominal tersebut atau di kisaran 800 per lembar itu cukup menarik ya jika kita lihat memang dengan kemampuan dan juga prospek ke depannya saya rasa masih layak untuk ditunggu ya, dan memang utamanya instrumen ini atau emiten tersebut layak sekali untuk dicoba di hold untuk jangka panjang ya, seperti itu. Oke. Baik, kita tinggalkan untuk Mitratel, menarik untuk di-buy, jadi boleh ikutan di masa penawaran seperti itu ya? Ya, betul Bu Prisa. Pembukaan perdagangan pada pagi hari ini pemirsa tengah berlangsung di mana IHSG bergerak di 6.596, belum mampu ke 6.600, melemah 0,27% atau 13 poin pemirsa ya. Dan saham-saham yang menjadi top gainers berdasarkan persentase atau naiknya cukup signifikan dari segi persentase adalah TOPS hampir 12%, kemudian BAPA 4,35%, kemudian SIP 4,26%, dan LPPF 3%. Sementara losersnya pemirsa adalah AYLS turun 6,35%, kemudian LIT 5%, SMMT 3,5%, dan FRAN 1,87%. Mas Dastin, bagaimana melihat pembukaan yang melemah lagi Mas Dastin? Ada peluang tidak nantinya seiring berjalannya waktu penutupan sesi 1 bisa hijau lagi atau memang waktunya koreksi dulu IHSG? Ya, jadi dari pergerakan teknikalnya memang IHSG ini rentang sekali untuk terkoreksi ya. Apalagi memang dari sentimen luar negeri juga sampai saat ini kan terakhir kita masih perlu menunggu adanya rilis retail sales dari Amerika Serikat yang akan memberikan sebuah clue ya untuk perkembangan atau kondisi inflasi Amerika Serikat yang akan mempengaruhi dari langkah moneter yang akan diambil oleh The Fed. Jadi saya rasa teknikal memang memiliki peluang untuk koreksi, namun dari kekuatan ekonomi ataupun fundamental sendiri sebenarnya Indonesia diuntungkan dengan adanya beberapa indikator-indikator ekonomi yang sudah mulai membaik. Oke, jadi jangan terlalu fokus pada indeksnya, tetapi ke emiten-emitennya. Karena indeks melemah tetap ada yang menguat, indeks menguat tetap ada yang melemah gitu Mas Dastin ya? Ya, kurang lebih seperti itu Bu Prisa. Saya ingin tahu Philips Sekuritas akhir tahun target dari IHSG di level berapa sih? Untuk base case ya, IHSG kita masih target di 6.820 sampai akhir tahun ini. 6.820, oke. Karena kita masih ada waktu, LPPF hari ini emiten retail naik 1,75%. Ada kaitannya dengan menjelang Natal Tahun Baru, atau ada sentimen lain menurut Anda yang membuat LPPF ini layak untuk dicermati? Ya, jadi beberapa indikator ya, seperti mungkin pemberlakuan PPKM yang saat ini sudah masuk fase atau level 1, saya rasa itu akan lebih mendorong lagi ya dari tingkat konsumsi masyarakat di akhir tahun ini. Yang kita lihat memang sebelum adanya pandemi COVID-19 juga akhir tahun memang memiliki dampak yang cukup positif ya untuk konsumsi masyarakat. Jadi boleh buy LPPF ikutan dengan kenaikan hari ini sudah hampir 2% di 4.070? Saya rasa secara teknikal baiknya tunggu di harga yang lebih rendah ya, atau buy on weakness. Karena sudah naik ya, baik. Kalau untuk akhir tahun, misalnya ada trader yang bertanya, saya belum masuk, saya ingin buy untuk window dressing. Apa yang Anda rekomendasikan Mas Dastin? Salah satu sektor ataupun emiten ya yang bisa dicermati atau bisa dikoleksi, salah satunya memang emiten perbankan. Ditambah lagi juga emiten-emiten seperti semen, dikatakanlah SMGR, dan juga emiten farmasi seperti KLBF. Saya rasa secara teknikal masih sangat layak dan baik ya untuk dikoleksi.
SMGR dari semen, kemudian KLBF dari farmasi, dari bank apa? Mungkin beberapa emiten perbankan dan khususnya emiten 4 terbesar ya, itu juga secara teknikal masih sangat menarik untuk Baik. diperhatikan, dan mungkin proyeksinya untuk akhir tahun dan menjelang window dressing atau kita kalau bahas window dressing mungkin 4 emiten juga memiliki potensi tadi ya. Baik, oke. Emiten perbankan ada sekitar 4 yang blue chips gitu ya. Kemudian dari industri semen ada SMGR dan dari farmasi ada Kalbe Farma. Itu menarik Anda cermati akhir tahun menurut Mas Dustin dari Philips Sekuritas. Oke, sayang sekali waktu kita terbatas Mas Dustin. Terima kasih banyak sharingnya pagi hari ini. Sehat, sukses selalu untuk Anda. Terima Baik, kasih kembali pemirsa. Bu Prisca.